أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهد الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخاتم النبيين والمبعوث رحمة للعالمين اللهم صل على حبيبنا وشفينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bapak Ibu yang sama dimuliakan Allah SWT dimanapun berada, pertama-tama mari kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap kita berjumpa, setiap kita juga kita telah menerima nikmat yang tak terhitung dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam golongan hamba-hambanya yang bersyukur. Ya sekalian, pertemuan kita malam ini adalah meneruskan surat Qaf, surat yang ke-50. Malam ini kita masuk pada ayat 21 sampai 30. 21 sampai 30. Ustadz yang bersama dengan kita pada malam ini siapa ini, Bu Dokter? Belum ada ya? Ustadz Syafi'i ada bersama kita. Belum ada Ustaz. Ustadz Syafi'i ada kelihatannya. Ustadz Syafi'i sedang di jalan atau di rumah Pak Ustadz? Nggak ada Ustaz. Oh nggak ada ya? Oh ada. Ya Ustaz ada. Ada namanya saya lihat. Jemaah sekalian, karena bersama kita Ustazuna Ustadz Syafi'i Saleh dari Singapura sudah bersama dengan kita. Mari kita masuk ke screen untuk melihat ayat-ayat suci Al-Quran, surat Qaf, surat yang ke-50, ayatnya 21 sampai 30. Kepada Ustazuna Ustadz Syafi'i Saleh, kami mohon dengan segala hormat untuk membimbing kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Fadhil Ustaz. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك لقد كنت في فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد فكشفنا
غطاءك فبصرك فكشفنا حديد فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد ألقيا في جهنم كفار عنيد. مناع للخير معتد مريب. مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه عذاب شديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. الله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم.
Faqala Rasul Karim. Allahumma salli wa barik ala alil athar ala rasulillah wa alil athhar. Allahumma salli ala Allahumma Muhammad salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kita aturkan terima kasih banyak, syukran katsiran pada Ustazana Ustaz Safi Saleh dari Singapura. Semoga Allah SWT senantiasa membersihkan jiwanya, mengampuni dosa-dosanya, dan dimuliakan di kalangan para malaikat. Juga Bapak Ibu sekalian, semoga Bapak Ibu juga semuanya dipandang oleh Allah SWT dengan pandangan yang penuh dengan cinta dan kasih sayang, sehingga dikucurkan kepada Bapak Ibu dan keluarga rahmat dan sakinah, sehingga kemudian selalu merasakan kedamaian hatinya sampai nanti berjumpa dengan Allah SWT. Kita teruskan surat Qaf, surat yang ke-50. Surat 50 atau surat Qaf, Qaf artinya huruf Qaf. Jadi termasuk di antara huruf muqatta, tetapi permulaannya satu huruf. Jadi ada Qaf, ada Shad, ada Nun. Turunnya di Mekah, karenanya disebut surat Makkiyah. Jumlah ayat 45 ayat. Kita sudah sampai tadi di ayat 30. Insya Allah pada pertemuan berikutnya hari Senin 31 sampai 40 dan hari Rabu 41 sampai 5 ayat 45. Pertemuan kita terakhir pada hari Rabu yang lalu berbicara tentang bagaimana Allah memberikan kepada kita rezeki dari berbagai macam buah-buahan. Kemudian dari rezeki itu kita menjalani kehidupan. Kemudian Allah SWT menjelaskan bahwa pada akhirnya kita akan kembali kepadanya. Bukan hanya kita sebagai orang per orang, tetapi juga alam semesta semuanya akan binasa. Yaitu pada saat ditiuplah sangkakala, maka pada saat itu kiamat terjadi dan kemudian kita dibangkitkan di hadapan Allah SWT. Pada saat kita mati meninggal dunia, entah pada saat kiamat nantinya ataupun pada saat kita mati biasa ataukah disebut dengan kiamat sughra, kita selalu dikawal oleh dua orang malaikat. Ini adalah ayat terakhir pada hari yang lalu di mana Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufikha, dan ditiuplah. Nufikha ditiup. Ditiupnya di sini adalah mati. Pada saat kita ditiup juga, tetapi adalah hidup. Maka Allah selalu menggunakan kata-kata nafakha. Kalau ini bentuk pasif. Kalau di manusia waktu ditiupkan ruh ke dalamnya menggunakan bentuk pas aktif. Namanya nafakha, bentuk maklum. Wa nafakha fihi min ruhihi, atau wa nafakhtu fihi min ruhi. Kalau di sini wa nufikhah. Di dalam Al-Quran setiap berbicara tentang fisur selalu menggunakan bentuk pasif, ditiup. Nufikhah, bukan nafakhah, tapi nufikhah. Wa nufikhah fisur, maka ditiuplah pada asur. Asur ini sangkakala kalau diterjemahkan. Sur juga bisa bermakna bentuk-bentuk. Suar, ingat kata-kata surah, suarun. Atau asal kata dengan surah bentuk. Jadi wa nufikhah fisuri, maka ditiuplah sangkakala. Dan ketika itu datang, ibarat sirine bunyikan, maka itu adalah pertanda bahwa kiamat telah terjadi. Dzalika yaumul wa'id, itulah hari, zalika itulah yaum, hari yang al-wa'id, yang selalu dijanjikan atau diancamkan. Dari kata wa'ada yaitu janji, wa'id diancamkan, dijanjikan akan terjadi. Artinya ancaman Allah bagi mereka yang tidak dengan sukarela mengembalikan jiwanya, hatinya, akunya kepada Allah, maka mereka akan menjumpai nanti derita yang teramat sangat dahsyat
ketika mereka harusnya kembali kepada Allah. Tapi pada saat itu memiliki tempat yang jauh daripada Allah, maka keadaan jauh dari Allah itu adalah melahirkan penderitaan yang teramat sangat. Dan itu berkali-kali disebutkan dalam Al-Quran, dan karenanya disebut dengan Al-Wa'id. Wa nufikha fi suri dzalika yaumul wa'id. Kemudian ini adalah ayat baru setelah kita mati, kita matinya dalam keadaan kiamat sugro atau nanti pada saat kiamat kubro, setiap orang selalu ada dua pihak yang bersamanya. Satunya adalah sa'iqun, penggiring ataukah pengawal. Pengiring, bukan penggiring seperti yang cocoknya, pengiring, pengawal, dan satunya lagi adalah saksi. Allah berfirman, waja'at kullu nafsin. Jadi setelah terjadinya hari kiamat, maka kullu nafsin, setiap diri, setiap jiwa, ja'at datang. Di kullu nafsin, setiap orang, setiap diri. Ingat kata-kata nafs, kita sudah menjelaskan bahwa inti manusia itu adalah nafsnya. Ya, kita masih ingat Bapak Ibu sekalian, gambar-gambar kita seperti ini. Ya, kita dulu punya gambar-gambar seperti ini. Ya. Kemudian di sini ada di tengah-tengahnya. Ya. Ini adalah nafs kita. Ini adalah nafs. Ini adalah pertemuan antara jasmani dan rohani. Jasmani dari tanah, rohani dari Allah. Kalau meninggal berpisah. Yang jasmani kembali ke tanah, yang rohani kembali kepada Allah, maka inilah kita. Inilah yang dibicarakan di dalam ayat ini. Inilah yang dimaksud dengan nafs di sini. Nafs, nafsun. Waja'at kullu nafsin, maka datanglah setiap nafs, setiap jiwa ini yang biru. Ma'aha bersamanya. Ma'aha bersamanya. Bersama setiap jiwa ada dua. Sa'iq, kemudian syahid. Sa'iq ini artinya pengawal yang membawa. Itu sebabnya juga sopir disebut dengan sa'iq, karena membawa, mengendalikan. Sa'iq itu kita artikan saya pengawal. Sebaiknya bukan penggiring, tapi pengiring. Karena kalau penggiring, kita lihat digunakan juga pada kata ini pada ahli surga. Kita sudah ketemukan kata-kata ini di dalam surat Az-Zumar, surat yang ke-39. Seperti dikatakan wasiqal ladzina taqau ilal jannati zumara. Jadi dan dibawalah ahli surga itu wasiqal ladzina taqau, orang bertakwa itu ilal jannati zumara, kepada surga. Jadi orang bertakwa juga dikatakan siqa. Begitu juga orang masuk neraka juga wasiqal ladzina kafaru ila nari, dibawalah juga orang ahli neraka secara berkelompok-kelompok. Jadi kata-kata sa'iq kita artikan pembawa, yang membawa, mengantarkan. Jadi mengantarkan. Dan yang kedua adalah syahid, saksi. Jadi kita lihat sini ada dua, ada sa'iq, ada sa'iqun. Ada sa'iqun di sini, dan di sini adalah syahid. Dua hal yang berbeda. Ada sa'iq, ada syahid. Saksi ini berkali-kali disebutkan dalam Al-Quran. Kaitannya dengan Nabi, Rasul, dan orang-orang suci. Syahid. Jadi ada syahid, ada saksi. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, kita harus mempelajari versi Al-Quran. Siapakah saksi ini? Karena berkaitan dengan perannya nanti di akhirat juga untuk memberikan syafaat kepada kita. Syahid. Sa'iq lebih kepada para malaikat. Ini adalah manusia suci. Di dalam Al-Quran dikatakan tadi, wasiqal ladzina kafaru ilal nari zumara. Dibawalah ahli orang-orang yang ingkar kepada neraka dalam keadaan berombongan. Begitu juga wasiqal ladzina taqau ilal jannati zumara. Juga dibawalah orang-orang bertakwa ke dalam surga secara berombongan juga. Jadi ini adalah sa'iqun, pengawal. Yang ini adalah syahid, saksi. Jadi dua hal. Ya. Nah, jemaah sekalian berbahagia, dan ini katakan ini nafs. Jadi sampai sekarang sebetulnya nafs kita ini ada dua. Ya. Ada dua pengawalnya maksudnya. Ada dua yang bersamanya. Yang pertama adalah sa'iq, dan karenanya kita bisa ingkar kepada Allah, kita bisa
mengatakan Tuhan tidak ada, ateis, tetapi kita tidak pernah bisa menyuruh pergi sa'ikun. Kita tidak bisa berpisah atau menyuruh pergi syahid. Karena ini dalam mutlak. Waja'at kullu nafsin, datanglah setiap. Jadi datang setiap jiwa bersamanya, ma'aha, bersama jiwa. Jadi haknya di sini adalah kembali ke sini, nafs. Jadi ma'aha, haknya di sini adalah dhamir, kata ganti terhadap nafs. Bersama nafs itu selalu ada dua, sa'ik dan ada syahid. Itulah sebabnya karena ada sa'ik, kita tidak akan pernah bisa lari daripada kematian. Kita sudah bahas kemarin, sampai seandainya kita bersembunyi di dalam benteng yang kuat, walaupun fi burujin musyayyadah, walaupun kita berada dalam benteng yang kuat, pasti kita akan ditemukan oleh malakul maut. Kenapa? Karena ada sa'ikun bersama kita. Yang kedua, tidak ada satu amal-amal perbuatan kita, baik dan buruk, yang tidak tercatat, yang tidak terekam. Apa sebabnya? Karena bersama kita juga ada syahid, ada saksi. Nah, jemaah sekalian berbahagia, pada saat itu banyak orang yang terkejut, shock, banyak orang yang kaget. Apa sebabnya? Karena benar-benar menemukan kenyataan bahwa ada namanya alam akhirat. Allah mengatakan di dunia kalian gaflah. Kenapa? Karena di dunia mereka tutup mata. Coba lihat jemaah sekalian, kalau secara fisik, secara tubuh kita tutup mata, maka kita tidak bisa melihat di depan dan di sekitar kita. Kita kerjanya hanya menolak saja. Nah, begitulah juga apabila tutup ini diberikan kepada jiwa kita. Jiwa kita tutup. Kalau jiwa kita tutup, maka kerjanya selalu menolak kebenaran. Selalu berkata tidak kepada kebenaran. Harusnya kan tidak kepada kebatilan. Tetapi jiwa yang tertutup, jiwa yang buta adalah selalu berkata tidak kepada kebenaran. Maka jemaah sekalian berbahagia, orang yang jiwanya berkata tidak kepada kebenaran menunjukkan bahwa jiwanya telah tertutup. Sama dengan ketika Allah mengatakan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Kenapa? Karena kalau jiwa tertutup, maka rasionalitas tidak jalan, kuping tidak mendengar, mata juga tidak mau melihat kenyataan. Kenapa? Karena sudah tertutup mata hatinya. Nah, jemaah sekalian berbahagia, orang yang tertutup mata hatinya ketika sampai di sana lalu kemudian terkejut, Allah mengatakan kalian dulu di dunia gaflah. Gaflahnya penyebabnya karena adalah menutup mata hatinya. Dan penyebab tertutupnya mata hatinya adalah sebab yang kita buat sendiri, yaitu togo, merasa angkuh, merasa cukup dengan diri kita sendiri. Kita tidak butuh lagi langit, kita tidak butuh lagi nabi, kita tidak butuh manusia suci, kita tidak butuh Tuhan lagi. Seakan-akan kita bisa menyelesaikan seluruh masalah kita. Laqad kunta fi ghaflatin. Maka jemaah sekalian berbahagia, Allah melalui para malaikat di sana berkata, laqad sungguh kunta, kamu dulu di dunia. Jadi jemaah sekalian, taknya di sini adalah kamu di dunia, kunta. Kunta di sini adalah kana antah, jadi kunta. Jadi sungguh kunta, kamu dulu di dunia. Jadi kuntu, kunta, kunti. Kalau Anda, kalau saya kuntu, kalau Anda kunta, kalau Anda perempuan kunti. Laqad kunta, sungguh kamu dulu di dunia. Fi ghaflatin, berada dalam kelalaian, ghaflah. Berada dalam keadaan ghaflah. Tempat lain dikatakan gafil. Jadi orang yang tidak mendengarkan, tidak bisa melihat dan sebagainya disebut dengan gafil. Laqad kunta fi ghaflatin, sungguh dulu di dunia kamu berada dalam kegaflahan, kelalaian. Lalai dari mana? Min hadza, dari hari ini. Jadi di dunia kamu lalai min hadza, dari kejadian, dari alam yang terjadi sekarang. Pada hari ini ketika kamu sudah meninggalkan dunia dan sudah bangkit di alam pada mahsyar, fakasyafna, kami angkat. Kasyafna itu dari sini muncul kata mukasyafah. Kasyafna, kami di sini adalah bentuk jamak. Nahnu. Kasyafna, maka kami mengingkapkan, mengangkat angka dari kamu. Angka, kaknya ini adalah kamu, ya, Anda. Sama tadi di sini.
kunta angka. Ya. Fakashafna angka gito akah. Kaknya tadi sama juga di sini. Kita akah kamu sama dengan di sini. Ya, sama. Jadi gito akah, angka gito akah. Apanya yang diangkat? Gito yang diangkat adalah gito Kita lihat ini gito. Apa itu gito? Tabir. Jadi tabir yang menutupi mata hati. Jadi artinya apa jemaah sekalian? Banyak orang yang mata hatinya tertutup sampai meninggal dunia. Tidak percaya. Begitu dibangkitkan di pada masyar, maka Allah mengangkat gitoknya, yaitu penutup tabir, gording jiwanya. Sehingga apa yang terjadi? Fabasarukal yauma hadid. Maka kemudian fabasaruka, maka basirahmu, fabasaruka. Nah sekalian ini pasti maksudnya basirah, mata hati. Al-yauma pada hari ini hadid. Hadid itu ingat kata besi hadid. Ini aslinya hadid juga adalah artinya besi. Hadid dari sini juga muncul kata hudud. Hukum-hukum Allah itu hudud. Kenapa? Karena hukum Allah itu kuat dan tajam. Hadid itu tajam. Hadid ini artinya bisa bermakna kuat, bisa bermakna tajam, karena ini besi. Artinya apa? Fakashafna angka gitu aga, maka kami angkat dari kamu tabir-tabir, penutup-penutup yang menutupi mata hati kalian, sehingga kalian fabasaruka, pada hari ini mata hati kalian baru melihat. Al-yaum pada hari ini. Melihatnya apa? Hadid dengan tajam, kuat. Jadi penglihatannya kuat. Apa artinya kuat? Tidak salah. Tidak rabun, tidak ada rabun jauhnya, tidak ada rabun dekatnya, tidak ada heteropinya, tidak ada miopinya, tidak ada penyakit rabun jauh, rabun dekat. Apa sebabnya? Pada saat itu penglihatan mereka hadid, yaitu tajam dan kuat, akurat. Nah, jemaah sekalian ini menunjukkan bahwa gito ini ada pada diri kita. Gito. Lalu apa tugas kita sekarang? Agama datang mengajarkan kita agar di dunia ini, ingat di dunia, pada saat kita di dunia, kunta di dunia ini, kita buka sendiri. Jangan nanti menunggu Allah membukakan di akhirat. Jadi sekarang adalah tugas kita. Jadi inilah tugas kita sekarang. Ya. Tugas kita sekarang adalah kasyafna, mukasyafah. Apa yang diangkat? Tabir, gito. Ya, jadi yang kita angkat adalah gito, tabir. Sekarang hampir semua kita memiliki gito. Yang berbeda adalah tebal dan tipisnya. Jadi gito ini, tabir ini berbeda-beda setiap orang. Ada yang tebal, ada yang sedang, ada yang tipis, ada yang tidak ada sama sekali. Yang tidak ada gitonya, yang tidak ada tabirnya sama sekali adalah para nabi, para rasul, dan manusia suci. Yang dalam Al-Quran disebut dengan orang-orang soleh. Jadi fakashafna angka gito aka. Pada saat ini kami angkat, kami singkatkan. Jadi jemaah sekalian, kalau sekarang ini di dunia ini kita mencoba melakukan pensucian jiwa sehingga terjadi proses yang namanya muka penutup kita, mata hati kita, maka yang muncul adalah musyahadah, penyaksian. Jadi kita tidak bisa mencapai derajat penyaksian kalau tidak melewati proses ini. Jadi musyahadah, ya. Musyahadah ini hanya terjadi apabila kita dari sini. Ya. Jadi harus dari sini, harus mukasyafa, baru musyahadah. Jadi harus mukasyafa dulu, baru musyahadah. Tidak mungkin terjadi musyahadah kalau tidak mukasyafa. Nah, inilah sebagai mukasyafa, inilah yang sering kita gunakan kata-kata yaitu takhalli. Takhalli itu pengosongan. Jadi pengosongan itu mengangkat, menghilangkan tabir-tabir. Jadi takhalli. Ya, jadi ketika terjadi takhalli, yaitu pengosongan, baru kita mulai membiasakan hal-hal baik. Namanya tahalli. Membiasakan amalan baik, akhlak baik, baik. Maka kemudian setelah itu baru kemudian baru Allah menampilkan dirinya di dalam jiwa kita, namanya musyahadah. Musyahadah adalah antara yang disaksikan. Ketika yang disaksikan dan menyaksikan, maka yang terjadi pada saat itu adalah
fabasarukal yauma hadid. Pada saat itu penglihatan pandangan basirah menjadi teramat sangat tajam. Apa sebabnya? Yang dilihat adalah hakikat, dan hakikat cuma satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi mas terbahagia di dunia, baru kita sadari bahwa di dunia semua amal perbuatan kita tercatat. Tidak ada satupun yang tidak tercatat. Kalau misalnya polisi dari luar pandang. Sedangkan kalau Allah semua bisa dicatat. Tidak perlu CCTV. Semua sudut pandang, semua sisi, semua tampak. Kalau dalam dunia itu mencatatnya, malah ada yang ada di sisiku. Tidak, yang selalu aku siap. Kata-kata di situ tidak pernah tidak siap. Artinya apa? Setiap saat. Tidak ada jedanya, tidak ada latensi namanya. Ya, dalam dunia tidak ada latensi. Yang terlambat sedikit, terus atau ada yang apa lambat sedikit, latensi namanya, keterlambatan. Jadi ada latensinya namanya. Jadi ada apa namanya? Ada keterlambatan. Jadi waqala qarinu ada ma ladayya atid. Inilah yang selalu aku siap setiap saat mencatatnya. Sekarang semuanya lengkap di sisiku. Seperti Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang tidak ikut biasa pengajian, hanya ke grup, ke Bu Dokter ada rekamannya tidak? Nah itu rekamannya. Nah jemaah sekalian berbahagia, kalau yang namanya atid adalah malaikat yang selalu setiap saat dari sisi manapun, tanpa ada jeda, tanpa ada satu sudut pandang yang tidak ikut, semuanya terekam. Maka pada saat itu ketika kita bangkit di sana, yang tadinya kita tidak percaya, kita kemudian shock, kita kaget, lalu kemudian datanglah malaikat menyerahkan sebuah buku. Hada ma ladayya atid. Sekarang tentu tidak bisa kita bayangkan lagi sebagai sebuah buku, karena kita tahu dalam dunia digital sekarang semuanya hanya dalam bentuk digitalisasi. Kita lihat misalnya bisa nonton film berjam-jam hanya disimpan dalam sebuah micro SD namanya, ataukah dalam bentuk memori card, ya, memory card. Jadi kartu yang sangat kecil, lebih kecil bahkan dari kancing baju, tetapi bisa menyimpan berjam-jam film di sana. Di akhirat bahkan seumur hidup kita, dari awal sampai akhir semuanya terekam dan itu tersimpan di sisi malaikat. Jadi malaikat atid ini bukan hanya dokumenter, tetapi atid juga adalah museum, tempat menyimpan seluruh catatan amal manusia. Kenapa? Ada kata-kata ladayya di sisiku. Maka kita lihat catatannya adalah tidak ada yang luput, besar kecil ini. Atid artinya catatannya besar kecil. Ini bisa kita lihat di dalam surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi ayat 49. Ya, semuanya tercatat. Tidak ada satu yang tidak tercatat di sana. Ya. Semua akan dicatat. Tidak ada yang tertinggal. Yang kecil dan yang besar. Melainkan tercatat semuanya. Jadi semuanya tercatat. Tidak ada satupun yang tidak tercatat. Jadi jemaah sekalian berbahagia, kita tahu bahwa dunia sekarang dengan gampang membuat kita ini percaya. Kenapa? Karena dunia kita sekarang ini terekam. Bahkan kita lihat jemaah sekalian berbahagia, rekaman yang lebih besar bukan dari CCTV, tapi dari satelit. Satelit itu adalah alat perekam. Dia bisa merekam kegiatan. Coba kita lihat jemaah sekalian, kegiatan-kegiatan militer di satelit, di foto kegiatan kegiatan di bawah, sehingga ketahuan ada iringan-iringan tentara misalnya yang menuju ke suatu tempat tertentu, ada iring-iringan senjata-senjata berat, semuanya kelihatan. Nah, bagaimana pula kalau Allah sendiri yang melakukan itu melalui malaikatnya yang tadi disebut sebagai atid. Maka karena semuanya tercatat di sana seperti di sini tadi,
Maka kemudian Allah berfirman kepada malaikatnya, Allah berfirman, alqiha, lemparkanlah ini. Alqiha, alqiya ya. Alqiya ya, ini adalah lemparkanlah olehmu ya, yaitu lemparkanlah. Siapa yang dilempar tadi? Yaitu orang yang tadi di atas kita sebutkan dengan orang yang lalai, gaflah, orang yang lalai hatinya, orang yang juga disebut dalam surat Al-A'raf sebagai lalai. Karena dia lalai, apa sebabnya lalai? Karena ada gito, apa tadi kita tabir yang menutupi mata hatinya sehingga basurahnya, mata hatinya tidak melihat. Jadi ingat tadi kata-kata gaflah. Kata gaflah ini bisa kita temukan juga di dalam surat lain. Misalnya kita lihat misalnya di surat yang ke-7 ya, kita bisa buka surat yang ke-7 di sini. Surat Al-A'raf ayat 179. Walaqad zara'na li jahannam katsiran. Dan sungguh kami akan mengisi jahannam, neraka jahannam. Katsira, kebanyakan. Dari mana? Minal jin, dari jin. Wal ins, dari manusia. Dari isinya neraka jahannam itu dua, jin dan manusia. Kenapa? Maksudnya kenapa mereka dimasukkan ke dalam neraka? Lahum, karena mereka itu mempunyai qulubun qalbuh, akal pikiran, tapi la yafqahuna biha, mereka tidak menggunakannya untuk memahami biha, yaitu tanda-tanda ayat-ayat tentang Allah, tajalli ilahiyah. La yafqahuna biha, mereka tidak memahami tajalli ilahi. Satu, yang kedua, walahum ayunun, mereka punya mata, ayun mata, tetapi la yubsiruna biha, tidak digunakan untuk melihat. Apakah matanya buta? Tidak, melek. Jadi kenapa tidak disebut la yubsiruna biha? Karena matanya tidak terhubung dengan akal pikirannya untuk menjadikan semua yang ada sebagai tajalli, manifestasi, tanda-tanda kebesaran Allah. Ketiga, walahum adzan, dia punya juga kuping, telinga. La yasma'una biha, mereka tidak gunakan untuk mendengarkan tanda-tanda kebesaran Allah. Apa kata Allah? Ulaika kal an'am, mereka itu seperti hewan ternak adanya. Balhum adall, mereka lebih sesat lagi. Baru Allah mengatakan ulaika, mereka itulah, ini adalah kata tunjuk. Ulaika, mereka itulah ghafilun, mereka itu orang yang al-ghafil, orang lalai. Jadi tadi kata gaflah, gafil orang yang lalai. Jadi ulaika humul ghafilun namanya. Mereka adalah pelalai, orang-orang yang lalai dulu di dunia. Lalai dari mana? Dari Allah. Yang tidak menggunakan matanya, kupingnya, dan nalarnya untuk memahami tanda-tanda kebesaran Allah dan dunia ini. Digunakan untuk lemparkanlah ke dalam kafarin anin. Tiap kafar ini adalah orang yang menutup hatinya. Kafar adalah dari kata kafaraya. Gito, ingat tadi kata gito, tabir. Jadi tabir itu adalah kita pasang sendiri sebetulnya. Karena kita pasang sendiri, yang bisa mengangkatnya ya kita sendiri juga. Di akhirat Allah baru angkat. Kalau kita tidak mau angkat di dunia, Allah nanti akan angkat di akhirat sehingga kita melihat dengan penglihatan yang hadid, yang tajam. Allah mengatakan di akhirat bagi mereka yang ghaflah di dunia, maka lemparkanlah ke dalam neraka jahanam kull kafarin anid, setiap orang-orang yang kafar, menutup mata hatinya, ingkar kepada kebenaran, anid, lagi keras kepala. Jadi Bapak Ibu sekalian, keras kepala ini adalah tanda ahli neraka. Jadi keras kepala itu tanda ahli neraka. Keras kepala itu tidak mau mendengar, tidak mau diarahkan, tidak mau menerima nasihat. Itu adalah anid. Kenapa? Karena orang yang anid
adalah orang yang telah menutup mata hatinya. Orang yang anit sudah yakin bahwa apa yang dimilikinya sudah pasti benar, sehingga tidak mau lagi berkomunikasi dengan pihak manapun juga. Nah, ini adalah ilustrasi ketika mereka dilemparkan tadi. Al-Qiyah, lemparkanlah mereka ke dalam neraka jahanam. Siapa kulla kafarin anid, tiap-tiap kafarin anid, lemparkanlah mereka ke dalam azab api neraka. Nah, jemaah sekalian, ini adalah ilustrasi yang menarik. Manna'in lil khairi mu'tadin murib, karena mereka itu adalah orang-orang yang tertutup mata hatinya, lalu kerjanya adalah kafari, ingkar, lalu kemudian anid, keras kepala, maka menghalang-halangi. Manna'in lil khairi, menghalang-halangi orang untuk berbuat baik. Nah, jemaah sekalian berbahagia, setiap orang berbuat baik, apapun agamanya, tidak boleh dihalang-halangi. Itulah sebabnya ketika Allah berbicara tentang agama yang bermacam-macam, Allah melarang kita untuk saling menyalahkan. Sebaliknya, kita meyakini kebenaran kita dan mengamalkannya sesuai dengan keyakinan kita. Dengan apa? Berlomba-lomba kepada kebenaran. Fastabiqul khairat. Jadi harusnya kita berfastabiqul khairat. Kalau kita menganggap agama kita benar, tunjukkanlah kebaikannya sebanyak-banyaknya. Semakin banyak kebaikan yang kita tunjukkan, semakin orang lihat kebenaran agama itu. Tapi sebaliknya, kalau kita menganggap agama kita benar, tetapi hanya merupakan kumpulan keburukan-keburukan, ya orang tidak akan melihat agama itu. Jadi oleh sebab itulah, manna'ilil khair. Apa itu lil khair? Apa saja yang mendatangkan kebaikan. Orang misalnya ke gerejanya itu khair bagi mereka. Orang ke orang yang pergi ke kelentengnya itu khair bagi mereka. Dan tidak berhak kita melarangnya. Apa sebabnya? Karena itu bukan kejahatan. Ya, kita tidak boleh menghalang-halangi orang ke sana. Kenapa ya? Kalau salah itu urusan mereka. Ya, itu urusan mereka dengan Allah, dengan Tuhan nanti di akhirat. Nah, urusan kita apa? Meyakini kebenaran kita dan beramal dengannya, dengan tetap menghormati kebenaran yang juga diyakini oleh orang lain. Kebenaran yang kita yakini, tidak boleh menjadi pembenar untuk merendahkan, apalagi menistakan agama dan keyakinan orang lain. Jadi jemaah sekalian berbahagia, maka orang-orang menghalangi orang berbuat baik, dia termasuk orang dilemparkan ke dalam neraka. Kalau ada orang berjalan berdasarkan mazhabnya masing-masing, biarkan saja. Ada orang kunut misalnya di waktu subuh, ya kita hormati. Yang tidak kunut, kita hormati juga. Ada orang yang tidak tahlilan ketika meninggal keluarganya, kita hormati. Yang tahlilan kita hormati, apa sebabnya? Itu bukan keburukan, itu kebaikan pada persepsi masing-masing. Orang yang tahlilan, karena itu adalah kebaikan dalam persepsi mereka. Orang yang tidak kunut, itu adalah kebaikan dalam persepsi mereka. Ini bukan keburukan. Apa itu keburukan? Keburukan itu adalah syar, lawannya khair. Seperti mencuri, menusuk orang. Nah, itu namanya keburukan. Membegal orang itu keburukan. Nah, itu baru dihalang-halangi. Kalau ada orang membegal orang, harus dihalangi. Ya, kalau kita tidak bisa menghentikannya dengan fisik, kita harus melaporkannya ke aparat yang ada di sekitar situ. Jadi jemaah sekalian berbahagia, itu baru keburukan. Tapi cuma selama keyakinan yang dipercayai orang lain, itu bukanlah keburukan. Kalau orang Sinto pergi ke tempat ibadahnya, itu bukan keburukan. Iya, itu adalah termasuk khair, baik. Artinya baik di sini artinya ya tidak merusak siapa-siapa, tidak mengganggu siapa-siapa. Jadi manna'ilil khair, jadi menghalang-halangi orang melakukan kebaikan. Mu'tadin, dan kerjanya adalah mu'tadin, melanggar. Ya, melanggar ini adalah sombong, mu'tad. Sama tadi di sebelumnya anid adalah keras kepala. Karena dia keras kepala, mu'tadin. Dan orang seperti itu adalah murib, ragu. Jadi jemaah sekalian, ragu. Jadi kalau ada orang yang menghalang-halangi orang lain melakukan keyakinannya, menunjukkan dia sendiri ragu terhadap keyakinannya. Dan setiap keraguan bukan keyakinan namanya, kita sebut saja kepercayaan. Kita ulangi lagi pernyataannya. Kalau ada orang yang mengaku meyakini suatu kebenaran, tetapi menghalang-halangi orang lain untuk melakukan kebenaran yang diyakininya, menunjukkan bahwa dia sebetulnya tidak yakin dengan kebenarannya.
dia tetap ragu namanya. Karena kalau dia yakin, mengapa mesti harus menghalangi orang lain? Toh, apa yang dilakukan orang lain tidak mempengaruhi dirinya. Kenapa? Ya sudah yakin kalau dia benar. Maka tidak mungkin terpengaruh oleh amalan-amalan agama dan keyakinan orang lain. Tidak mungkin terpengaruh oleh amalan-amalan mazhab orang lain. Kalau ada orang lain menghalangi mazhabnya, menghalangi keyakinannya, agamanya, menunjukkan dia sendiri tidak yakin akan kebenaran agamanya. Kenapa? Buktinya dia takut. Hati-hati dengan itu, hati-hati dengan ini. Selalu hati-hati. Orang seperti ini namanya memiliki psikologi terkepung. Orang memiliki psikologi terkepung itu adalah orang yang penuh dengan ketakutan. Jadi kalau kita merasa terkepung, cobalah kalau Bapak Ibu berada di sebuah rumah yang jauh dari penduduk, baru gelap gulita, itu kan takut. Kenapa? Selalu merasa ada kejahatan di sekitarnya. Nanti ada ini, ada itu, dan sebagainya. Sehingga ketakutan. Dari awal malam sampai pagi-pagi tidak bisa tidur. Kenapa? Takut. Nah, ini disebut dengan psikologi terkepung. Nah, orang yang mengalami psikologi terkepung seperti ini, hakikatnya tidak yakin dengan apa yang dipercayainya. Kalau dia yakin dengan dipercayainya, ya tentu tidak perlu terganggu dengan keyakinan, mazhab, agama, dan ideologi orang lain. Makanya kita lihat ini luar biasa. Dia katakan manail, orang yang menghalangi orang melakukan ragu terhadap apa yang dipercayainya. Alladzi ja'ala ma'allahi ilahan akhara, yaitu orang yang menjadikan ada ilah lain selainnya. Apa ilahnya? Yaitu ada ilah lainnya. Kata-kata ilahan akhar. Apa ilah lain? Yaitu mempertuhan hawa nafsunya, mempertuhan egonya, akunya. Akulah yang paling benar, akulah yang ini. Kalian semuanya tersesat dan seterusnya. Maka alladzi ja'ala ma'allahi ilahan akhar. Maka alladzi ja'ala ma'allah, menjadikan bersama Allah adalah ilahan akhar. Nah, jadi masih berbahagia, kita harus menghormati keyakinan orang lain dan kita juga melaksanakan keyakinan kita sendiri sesuai dengan kepercayaan yang kita yakini. Alladzi ja'ala, kalau ada yang tidak seperti itu berarti ada ilah lain, ilahan akhar. Maka apa kata Allah terhadap orang seperti fa'alqiyahu, maka lemparkanlah dia. Sudah 2 kali, sebelumnya kan ada juga fa'alqiyahu fil adabis syadid, maka lemparkanlah orang itu, lemparkanlah dia ke dalam azab yang sangat keras, ke dalam azab yang sangat syadid, dahsyat. Jadi Bapak Ibu sekalian berbahagia, inilah ayat yang mengajarkan kepada kita tentang akhlak. Dan ayat yang mirip dengan ini kita temukan nanti juga di dalam surat Nun, yang nama terkenalnya surat Al-Qalam. Surat Al-Qalam itu kan nama yang terkenal. Bisa disebut dia surat Nun. Kenapa? Permulaannya Nun. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nah, jadi nanti kita temukan mirip-mirip dengan ini. Manailil khair muqtadinati murid. Ini ada mirip walaupun tidak persis sama, yang keras. Lalu sampai nanti di akhirat, maka kemudian syaitan atau kokorinnya yang di dunia, karin jahat, kemudian berlepas diri. Ya, karin kita ini di suatu tempat yang kita tidak lihat mempengaruhi kita di bawah. Sehingga kerjanya bersenang-senang dan sebagainya. Lalu kemudian setelah di akhirat nantinya di neraka seperti ini, lalu kemudian mengatakan saya berlepas diri daripadanya. Qala qarinuhu, berkatalah qarinnya. Qala qarinuhu, berkatalah qarinnya, temannya yang menyesatkannya. Rabbana, ini kata mereka, ini kata qarinnya. Rabbana, wahai Tuhan kami, ma atghaituhu, saya tidak menyesatkannya. Terjemahnya aku tidak menyesatkannya. Ma tidak. Aku tidak menyesatkan dia. Kalau kita terjemahkan dari sini, tidak aku menyesatkan dia. Kalau kita dari sini, aku tidak menyesatkan dia. Kata siapa? Kata qarinuhu. Tapi yang menarik Pak Bu sekalian, ketika menggunakan kata menyesatkan bukan adallah. Ya, bukan adalal itu, harusnya kan ma adlaltuhu. Saya tidak menyesatkannya. Tapi apa? Atogha itu. Apa kata dasarnya atogha itu? Togo. Ingat Pak Bu sekalian. Ini kata dasarnya ini adalah togo. Ini dari kata ini to,
Ya, kan begitu kata dasarnya, togo. Dari kata togo lahirlah kata tugian, ya-nya tugian. Dari sini lahir kata togut, ya, tagut. Togo, ya. Kalla innal insana layatagha. Ya, togo itu adalah fi'il mudhari'nya. Ar-ra'ahu istaghna. Jadi kata ini muncul. Jadi artinya qala qarinu rabbana, wahai Tuhan kami, ma atau itu bukan aku yang membuatnya dia togo. Jadi togoknya itu adalah pilihan sendiri. Ma atau itu bukan saya yang mentogokkannya. Jadi bukan saya membuatnya menjadi togut, bukan saya menjadinya menjadi tughyan, bukan saya menjadinya membuatnya jadi togok, bukan. Lalu siapa? Walakin akan tetapi karena dia sendiri, karena adalah dia sendiri. Fi dalal memilih untuk masuk dalam kesesatan baik yang jauh. Nah, jadi Bapak sekarang kita lihat. Ternyata kesesatan kita itu bukan disebabkan oleh setan. Setan bisa saja menggoda kita, tapi pilihan ada di kita. Setan tidak pernah memaksakan kepada kita. Setan hanya menggunakan retorika. Setan hanya menggunakan ceramah atau narasi saja. Tapi setan tidak pernah menggunakan ancaman, tidak by force, tidak menggunakan ancaman-ancaman. Dia hanya datang dengan ungkapan-ungkapan, dakwah-dakwah, ceramah-ceramah dan sebagainya, tetapi tidak pernah memaksakan kita. Itu sebabnya karena kita togo, merasa cukup dengan diri kita sendiri, maka kemudian kita dengan gampang mengikuti ajakan-ajakan setan, sehingga kemudian tanpa kita rasakan kita terjerumus fi dalalim ba'id. Kita terjerumus ke dalam kesesatan yang jauh. Maksudnya kesesatan yang sangat-sangat dalam. Fi dalalim ba'id, kesesatan yang jauh yang dalam. Nah, jemaah sekalian, nanti di sana kalau kemudian bertengkarlah setiap orang. Bertengkar setiap orang, menyalahkan temannya. Kita sudah lihat dulu beberapa ayat yang berkaitan dengan ini. Yang mengajak disalahkan oleh yang diajak. Yang mengajak menyalahkan yang diajak, seperti tadi syaitan menyalahkan. Bukan saya Tuhan menyesatkan mereka. Sehingga kemudian di sana mereka bertengkar di hadapan Tuhan, bahkan meminta dikembalikan ke dunia, saya akan berlepas diri dari mereka. Begitu mereka melihat neraka di dalamnya di depannya, maka kemudian berkatalah mereka, ya Tuhan, seandainya Engkau memberikan kesempatan aku hidup sekali lagi, saya akan berlepas diri dari mereka. Mereka lah yang menyesatkan kami. Dan berkata kepada yang menyesatkannya seraya saling mengumpat, apa katanya? Dulu di dunia kami ikut sama kamu. Karena kami yakin kamu membawa agama. Penampilan kamu sangat agamawan, sangat agamis. Tapi ternyata kamu bawa kami ke dalam neraka. Maka coba lepaskan kami pada hari ini sesedikit apapun dari azab api neraka. Artinya tidak usah semuanya, sedikit saja. Lepaskan kami sebagian dari azab api neraka. Apa kata yang mengajak? Saya tidak mampu melakukannya. Kita sekarang sama statusnya di hadapan Tuhan. Kita sama-sama ahli neraka. Percuma kita saling menyalahkan. Itu kita bisa baca dalam beberapa surat dalam Al-Quran. Di antaranya surat Ibrahim yang saya sebutkan tadi. Sehingga kemudian jemaah sekalian berbahagia, Allah berfirman. Qala, Allah berfirman. La takhtasimu. Allah berfirman di sini. Qala, la takhtasimu. Janganlah engkau takhtasimu bertengkar. La takhtasimu ladayya. Janganlah engkau bertengkar di sisiku. Ladayya di hadapanku. Jadi Allah membentak mereka, la takhtasimu ladayya. Janganlah engkau bertengkar di sini. Karena mereka bertengkar di sana, Pak Bu sekalian. Wa qad qaddamtu ilaikum bil wahid. Sungguh aku telah memberikan. Qadam itu memberikan. Qadam itu mengajukan. Qadam itu mengajukan. Mengajukan apa? Berikan melalui nabi dan rasul tentang kebenaran. Ilaikum kepada kalian semuanya. Aku telah memberikan kepada kalian semuanya kitab suci, nabi yang merupakan pasangan kitab suci, orang-orang soleh, manusia-manusia suci, yang di dalam kitab suci, di dalam khutbah-khutbah daripada orang suci itu berisi janji ancaman. Bil wa'id. Ada ancaman kepada kalian. Bil wa'id.
tetapi kalian justru lari daripadanya. Bahkan ketika mereka sudah berada di masjidnya Nabi, mendengarkan Nabi berkhutbah, begitu mendengarkan ada mainan, ada pemain, ada pedagang datang, menggelar dagangannya, seraya mengeluarkan topeng monyetnya, maka mereka meninggalkan Nabi yang pada saat itu sedang berkhutbah. Ya, Bapak Ibu bisa bayangkan ini. Jadi itu sebabnya Allah mengatakan la taqtasimu layya wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Wa'idnya misalnya kita bisa baca di dalam surat Al-Jumu'ah, surat 62. Surat 62. Ayat-ayat terakhir. Ya. Wa idza ra'au tijaratan, dan apabila ra'au mereka melihat tijaratan perniagaan tijaratan, au lahwan atau permainan. Jadi ada pedagang masuk, pedagang itu menggelar dagangannya supaya orang berkumpul, dikeluarkanlah permainan topeng monyet. Ini berdasarkan riwayat. Ada pedagang dari luar kota masuk ke Madinah. Waktu itu pas hari Jumat, Nabi sedang berkhutbah. Mereka masuk, kemudian mereka menggelar dagangannya, lalu kemudian mereka membuka, mempermainkan topeng monyetnya. Apa yang terjadi dengan orang di dalam masjid? Infatu ilaiha. Mereka lari menuju ilaiha kepada tijarah dan perdagangan dan permainan. Infatu, mereka bergegas meninggalkan Nabi menuju ilaiha kepada perdagangan dan permainan tersebut. Wataraku, kakaknya Nabi Muhammad ini, Anda. Wataraku, dan mereka meninggalkan kaum Muhammad. Qaiman, yang sedang berdiri berkhutbah. Jadi ini sudah terjadi pada zaman Nabi. Bayangkan Pak Bu sekalian, Nabi sedang berkhutbah. Ya, Nabi yang sedang berkhutbah. Tetapi mereka yang tadi ada di dalam masjid bersama dengan Nabi, melihat pura kenabian itu, wajahnya Nabi yang tidak pernah berubah. Ya, melihat ada seluruh umat manusia dengan meninggalkan keluarganya. Tetapi ketika Nabi sedang berkhutbah, tarakukah mereka meninggalkan kaum Muhammad? Iman dalam keadaan khutbah. Jadi jemaah sekalian berbahagia, sudah terjadi pada zaman Nabi. Jadi pada zaman Nabi masih hidup sudah ada orang seperti itu. Jadi, kalau ada mengatakan generasi terbaik pada zamanku, ini juga perlu kita lihat. Karena ini adalah sesama dengan Nabi. Tetapi Al-Quran mengatakan mereka yang sesama dengan Nabi, tarakuka qaiman, meninggalkan kaum Muhammad dalam keadaan berdiri khutbah. Maka turunlah ayat ini, qul, katakanlah Muhammad kepada mereka, ma indallahi khair, apa yang ada di sisi Allah itu khair, lebih baik. Minal lahwi, daripada permainan, wa minat tijarah, dan dari perniagaan tersebut. Minal lahwi, ini tadi lah, wa minat tijarah dari sini tadi. Kenapa? Karena mereka pergi kepada permainan topeng monyet. Mereka pergi kepada barang dagangan tersebut ketika khutbah masih sedang berlangsung. Wallahu khairur raziqin. Jangan khawatir, Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki, kata ayat ini. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, sudah terjadi pada zaman Nabi. Ya, Allah mengatakan di sini, di akhirat mereka bertengkar. Maka Nabi Allah mengatakan, la taqtasimu ladayya. Apa sebabnya? Wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Aku telah mengirim kepada kalian Nabi dan Rasul yang suci, yang dari kecil, dari awal tidak pernah tercela akhlaknya pada kalian. Kitab suci bersama dengan Nabi. Kitab suci itu turun dalam jiwa Nabi. Dan Nabi itu bertindak berdasarkan kitab suci itu. Dan Nabi dan kitab suci itu menyampaikan janji-janji tentang kehidupan setelah kehidupan dunia. Tapi kalian mengingkarinya. Kenapa? Karena kalian memilih orang yang hanya kalian lihat tampilan lahiriahnya saja. Tidak melihat kebenaran yang disampaikannya. Kalian hanya mengikuti penampilan lahiriahnya. Kalian hanya mengikuti jubahnya saja. Kalian hanya mengikuti kaos dan bajunya saja. Tapi kalian tidak mengikuti kebenaran.
maka mereka semuanya di akhirat bertengkar. Nah, ketika mereka bertengkar dan minta diringankan azabnya, maka Allah mengatakan tidak. Ketika palu keputusan sudah diketuk, vonis sudah dijatuhkan, maka Allah mengatakan tidak pernah ada perubahan dalam keputusan saya. Jadi jemaah sekalian surga, dari sini kita lihat kata-kata khalidina fiha, kekal di dalam neraka atau kekal dalam surga, itu adalah sesuai dengan ayat ini. Kenapa? Karena kalau berubah lagi kan berarti berubah keputusan Tuhan. Sedangkan Tuhan mengatakan di sini, keputusanku tidak pernah berubah. Ma yubaddalul qaul ladayyah. Kata-kata al-qaul itu kata-kata, perkataan. Kita artikan keputusan. Vonis ladayyah yang aku telah katakan, voniskan. Aku jatuhkan, ladaya di sisiku. Jadi vonis yang aku telah jatuhkan, ma yubaddal, tidak mungkin berubah. Ma tidak mungkin, yubaddal akan dirubah. Jadi tidak mungkin berubah, yubaddal. Mana sih? Ma yubaddalul qawlu ladai, tidak mungkin berubah perkataanku. Dan keputusanku itu adalah keputusan yang paling adil. Wa ma ana bizallamin lil abid, karena saya tidak pernah punya tujuan untuk menzalimi hamba. Ma ana bizallamin lil abid. Ma ana, saya tidak pernah bizallam, bersikap zalim kepada siapa? Kepada hamba-hambaku. Ingat, ini Tuhan masih menggunakan kata-kata lil abid. Ya, ada kata abid, ibadi sebetulnya. Kata abid, lil abid, kepada hamba-hambaku. Ya. Saya tidak pernah bersikap zalim kepada hamba-hambaku. Gimana sekalian? Ada kata ibad, ada kata abid. Ya, abad, ada kata ibad, jamaknya ada kata abid. Dikatakan kalau abid itu adalah hamba secara keseluruhan. Di seluruh manusia, dari Adam sampai manusia terakhir adalah abid. Sedangkan hamba-hamba yang menyadari kehambaannya dan mempertuhankan hanya Allah, namanya ibad. Bentuk jamaknya ibad. Wa ibadur rahman. Wa idza sa'alaka ibadi anni, itu ibad. Mana kata ibad? Nah, sedangkan di sini adalah lil abid. Allah mengatakan wa ma ana bizallamin lil abid. Jadi namanya abid bisa masuk neraka seperti dalam ayat ini. Ya. Mereka masuk neraka minta perkataan Tuhan diubah. Allah mengatakan ma yubadalul qaulu ladayya wa ma ana bizallamin lil abid, dan keputusan itu tidak pernah menganiaya hamba. Kenapa? Hakikatnya hambalah yang menganiaya dirinya sendiri. Nah, jemaah sekalian berbahagia, setelah semuanya masuk neraka, ternyata masih ada juga yang akan masuk neraka. Ada generasi-generasi yang datang kemudian. Maka Allah berkata kepada penjaga neraka, apakah kamu sudah penuh? Jadi sini Allah berfirman, ya sini. Apakah kamu sudah penuh? Kata Allah, ini Allah berkata kepada neraka. Lalu kemudian penjaga neraka mengatakan, masih adakah yang akan masuk dalam neraka? Ya. Apakah kamu sudah penuh, kata Tuhan? Ya. Yauma naqulu, pada hari itu kami berkata. Pada hari itu, pada hari akhirat, naqulu, kami berkata, berkata, li jahannam, kepada neraka jahannam. Kami berfirman, kami berkata, li jahannam, kepada neraka jahannam. Halim talati, apakah engkau sudah penuh? Halim talati, apakah engkau sudah penuh? Pertanyaannya, hal, apakah imtalatu, ataukah imtalati, kamu sudah penuh? Taqul, neraka menjawab. Ini taknya tak perempuan. Taqul, dia neraka menjawab. Hal min mazid, masih ada ketambahan? Coba. Jadi jemaah sekalian berbahagia, kata-kata hal min mazid, mazid ini tambahan. Hal min mazid. Ini menunjukkan bahwa sebetulnya neraka itu tidak pernah mau ditempati sebetulnya. Sehingga ketika Tuhan bertanya, masih sudah penuh kah? Selalu berkata, masih adakah tambahannya? Maksudnya, kok banyak sekali orang masuk neraka. Bukankah kamu, Tuhan, sudah berikan akal kepada mereka? Dan Tuhan mengatakan benar, tetapi mereka
lah yang telah menganiaya dirinya sendiri tadi. Ya, saya tidak pernah menzalimi hamba, tetapi hamba lah yang menzalimi dirinya sendiri. Ya. Bahkan sebelum lahir ke dunia, Allah sudah membuat perjanjian dengannya dengan kata-kata alastu birabbikum, dan semuanya menjawab qalu bala syahidna, mengaku syahidah, mengaku musyahadah. Tapi begitu lahir ke dunia, musyahadahnya kabur sedikit demi sedikit dan diganti dengan gitok, diganti dengan tabir, tirai penutup. Sehingga kemudian mereka menjadi keras kepala. Mereka tertutup hatinya. Mereka menjadi pelanggar dan penolak kebenaran. Maka sebetulnya neraka hilang. Kok kenapa? Makanya ketika pertama kali orang dimasukkan ke neraka, bertanyalah neraka kepadanya, apakah tidak datang kepada pemberi peringatan? Maka berkatalah mereka, telah datang. Qad ja'ana nadhir. Benar, telah datang kepada kami pemberi peringatan. Faqad kadzdzabna, tetapi kami mendustakannya. Jadi malaikat bertanya, apa tidak datang kepada pemberi peringatan? Kok masuk neraka? Kita mengatakan, bala, benar wahai neraka, telah datang. Tetapi kadzdzabna, kami mendustakannya, kami menolaknya. Nah, Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, kita berdoa Bapak Ibu sekalian berlindung pada Allah. Jangan-jangan semoga kita bukan termasuk daripada yang disebutkan dalam ayat ini, yaitu sudah neraka sudah penuh, masih terus dimasukkan lagi ke dalam neraka. Sehingga Allah bertanya, halim talati, apakah engkau sudah penuh wahai neraka yang talati? Dan neraka menjawab, hal minna mazid, apakah masih ada tambahan Tuhan? Sudah banyak begini kok masih ada tambahan. Nah, Bapak Ibu jemaah sekalian, janganlah kita merasa berkecil hati kalau kita mencari kebenaran ini, pembaca kitab suci ini hanya sedikit saja. Apa sebabnya? Lihatlah. Dalam Al-Quran berkali-kali Tuhan mengatakan, walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Banyak manusia yang tidak mengetahui hakikat kehidupan. Walakin aksaran nasi la ya'qilun. Banyak manusia yang tidak menggunakan akalnya. Walakin aksaran nasi la yafqahun. Banyak manusia yang tidak memahami. Walakin aksaran nasi la yu'minun. Banyak manusia yang tidak beriman. Jadi oleh sebab itulah janganlah kita merasa rendah hanya karena kita sedikit. Ya, apa sebabnya? Buktikan bahwa neraka itu banyak sekali isinya. Dalam surat 7 tadi yang kita baca di sini, ya, karena ada tadi surat 7 di sini, surat Al-Araf. Ya. Al-Araf tadi kita buka di sini, ya sudah lewat ya, surat Al-Araf ya, surat 7 tadi, ayat 179 ya. Kita menemukan ayat yang mengatakan walaqad zara'na li jahannam. Katsiran, ini kata katsiran. Kami mengisi neraka jahanam. Katsiran, kebanyakan. Katsiran. Banyak ini. Minal jinni wal ins, dari jin dan manusia. Kita berdoa kepada Allah semoga kita termasuk di dalamnya. Itulah sebabnya jemaah sekalian, doa yang penting tentang nabatilah subhanahu wa ta'ala inna mafadatan wa qina adzaban. Jadi berkali-kali muncul, ya Allah jauhkanlah kami dari azab api neraka. Asrif anna adzab jahannam inna adzabaka warama inna sa'at mustaqarrama. Ya Allah, Tuhan sangat menyiksa, dan siapa saja masuk dalam neraka jahanam saat mustaqarra wa muqama, dia adalah masuk dalam tempat yang paling buruk dan kekal muqama di dalamnya, kekal mereka di dalamnya. Jemaah sekalian berbahagia, semoga kehadiran kita setiap 3 kali dalam sepekan di dalam Allah saksikan kita hamba lepas dari azab api neraka, sehingga nanti digelarkanlah kita karpet merah untuk masuk ke dalam surganya Allah. Kalau ada kebaikan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi
khairat. Yang bertanya dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Muhammad Adil Ma'azubatin Bismillahirrahmanirrahim. Dengan Abid tadi, Mahadur Rahman, khas tadi, sebenarnya walaupun di bumi ini, sehingga Allah memampukan mereka menyaksikan hasil-hasil alam batin, walaupun mereka masih hidup secara zahirnya dalam alam materi ini, sehingga persis kata Rasulullah SAW, kalau tak silap saya, sekiranya syaitan tak meliputi Bani Adam, nescaya mereka akan melihat hadapan. Barakallahu fiik. Baik, jemaah sekalian terbahagia. Terima kasih banyak, Pak. Jadi jemaah sekalian, persoalan kita ini sebetulnya adalah ada di dalam gita tadi. Ada tadi mana gita? Ya, jadi ini gita. Ini ayat 22. Ya. Fakashafna angka gita. Kami singkapkan, kami angkat, kami hilangkan angka dari kamu. Gita. Gita itu tabir kamu. Gita aka ini kata-kata Gita, aka, ini dalam kaidah bahasa Arab namanya mudhaf ilaih. Gita yang disandarkan kepada ka. Jadi Gita ini adalah pemiliknya kita, manusia. Bukan Allah yang simpan. Karena Gita aka itu artinya gitamu, maksudnya tabirmu. Ya, gitamu tabirmu. Ya, jadi tiraimu. Jadi sudah dengan tiraimu itu adalah tirai yang kita pasang sendiri. Contohnya rumahmu berarti rumah yang kita beli sendiri. Mobilmu atau keretamu berarti mobil atau kereta yang kita beli sendiri. Itu namanya mudhaf dan mudhaf ilaih. Di sini katakan gita aka. Berarti tabir ini kita yang buat, kita yang ciptakan. Ya. Nah, jemaah sekalian, bagaimana caranya menghilangkan gita ini? Yaitu syaratnya sederhana sebetulnya. Menjadi hamba, menjadi abad. Nah, jadi untuk menghilangkan gita ini adalah menjadi hamba. Jadi ini kita lihat ini. Jadi untuk menghilangkan ini tabir yang disandarkan pada ka kita ini sendiri, kita ka adalah dengan menjadi hamba. Ya. Jadi caranya adalah dengan menjadi abad. Ya, abad. Jadi menjadi hamba. Ya. Hamba kepada siapa? Bukan kepada hawa nafsu kita. Ya, bukan abdul nafs, bukan hamba nafs kita. Bukan abdul hawa, bukan hamba daripada hawa nafsu kita. Tetapi menjadi abdullah. Seperti kata Nabi Isa begitu berbicara pertama kali, ini abdullah. Jadi pada saat Nabi Isa berbicara pertama kali, ini baru lahir masih orok, kalau di Indonesia Pak Bu namanya orok, nggak tahu kalau di Singapura. Orok itu artinya bayi yang baru keluar dari perut ibunya. Bayi yang baru keluar dari perut ibunya namanya orok, yang masih merah. Ketika kemudian dia berbicara, kata-katanya ini Abdullah, abd, saya adalah Abdullah. Nabi Muhammad kita, nanti kita berjumpa di surat Jin, pada saat di situ berdiri untuk salat dengan karena Abdullah. Nabi Muhammad itu adalah Abdullah. Qama Abdullah, pada saat Abdullah berdiri untuk memimpin salat. Itu adalah Abdullah, yang dimaksud adalah Nabi Muhammad kita. Nah, jemaah sekalian terbaik, jadi untuk menghilangkan gita ini adalah berusaha menjadi abd. Kita tidak bisa menjadi abad kalau ada tabir. Karena tabir ini menyebabkan kita tidak melihat Tuhan. Ketika kita tidak melihat Tuhan, pertanyaannya kepada siapa kita menghamba. Kan yang namanya hamba harus tahu kalau ada majikannya. Yang namanya hamba itu ada majikannya. Kalau tidak ada majikannya bukan hamba namanya. Ada Tuhannya, ada tuannya. Jadi abad. Nah, jemaah sekalian terbaik, ketika abad kita itu kepada Allah, kalau ketika kita adalah abad, kita adalah kepada Allah, dan Allah ini adalah nama umumnya adalah Ar-Rahman, dia adalah Ar-Rahman. Ini. Jadi Allah Rahman. Ketika kita Ar-Rahman, lalu kemudian kita namanya Abdurrahman. Aman. Banyak seperti dikatakan. Jadi Abdurrahman Aiban. Nah,
Bagaimana buktinya kalau kita menjadi ibadur rahman, abdur rahman, ibadur rahman, merendah. Jadi wa ibadur rahman seperti kita lihat di dalam surat Al-Furqan. Misal kita lihat dalam surat Al-Furqan, ya, surat yang ke-25 ayatnya 63. Ini 63. Wa ibadur rahman. Ini ibad bentuk jamak dari abad tadi. Ibad, kalau tadi yang manusia secara keseluruhan abid, bukan abid tapi ibad. Wa ibadur rahman, dan hamba-hamba Allah yang ar-Rahman, artinya hamba yang disandarkan kepada Rahman, berarti orangnya juga pengasih kepada yang lain. Alladzina yamshuna, yaitu tanda-tandanya kalau berjalan di muka bumi, yamshuna alal ardi haunan, rendah hati. Jadi wa ibadur rahman alladzina yamshuna alal ardi haunan. Itu merendah, apa namanya merendah? Rendah hati, mengikuti aturan, mengikuti protokol. Asal rumahnya orang tutup pintu. Kalau disuruh pulang, pulang. Tidak keberatan. Kalau keberatan berarti bukan haunan namanya. Ya. Kenapa? Karena rumahnya orang itu adalah hak prerogatifnya. Ya, kita tidak perlu mempertanyakan kenapa kamu tolak saya. Tidak begitu. Jadi surat Al-Furqan sebelumnya surat An-Nur menjelaskan bahwa kalau kita masuk rumahnya orang harus mengetuk. Ya, kalau kita ditolak ya pulang tanpa harus mempertanyakan kenapa saya ditolak. Nah, itu namanya haunan. Ya, jadi kalau misalnya Singapura misalnya menolak seseorang, ya itu hak prerogatif dia dan harus kita hormati. Ya, kita harus junjung tinggi independensi setiap negara. Seperti bukan hanya negara, individu juga. Bahkan seorang anak kalau ingin masuk ke kamar orang tuanya harus mengetuk pintu. Dan kalau orang tuanya mengatakan jangan masuk, ya jangan masuk. Kenapa? Karena independensi setiap orang untuk mempertahankan hak prerogatifnya namanya. Hak prerogatifnya tidak boleh kita ganti, tidak boleh kita challenge. Yaitu negara memiliki hak-hak kenegaraan seperti itu. Dan tidak perlu kita menuntut dia menanyakan apa sebabnya sebetulnya. Kenapa? Ya kalau orang menolak orang lain, ya tidak perlu kita tanyakan. Kenapa? Karena itu adalah hak prerogatif orang lain. Nah, jemaah sekalian berbahagia, nah yang namanya orang yang ibadur rahman itu adalah haunan, merendah. Ya, wa ibadur rahman alladzina yamshunal ardi haunan, merendah hati. Wa idza khatabahumul jahilun, apabila dia disapa, dia diganggu oleh orang jahil sekalipun, apalagi kalau orang baik. Disapa orang jahil itu orang yang bodoh, orang-orang yang suka mengganggu, apa kata-katanya? Qalu salama, kedamaian. Jadi jemaah sekalian berbahagia, orang yang ibadur rahman itu, maka itu dasarnya dia, itu basic pembicaranya dia selalu kedamaian. Peace, kedamaian, bukan kekacauan. Jadi qalu salama. Ya, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung kedamaian. Nah, orang yang ini kenapa kalau salama? Karena hatinya juga adalah salim. Ingat, pernah kita bahas di sini, Allah mengatakan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Karena kalbunya salim, maka yang terucap keluar dari kata-katanya, dari tenggorokannya adalah salam. Begitu jemaah sekalian. Mudah-mudahan apa yang ditanyakan Pak Nur tadi bisa menjadi pelajaran bagi kita semuanya untuk benar-benar setiap saat kita berusaha menjadi hamba Allah, ibadur rahman. Kenapa? Karena itulah kata kunci beragama sebetulnya. Walaupun kita telah melakukan ritual yang banyak sekali lebih suci daripada yang lain, maka itu artinya kita hanya justru semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi pertanyaan berikutnya? Kalau di kolom chat tidak ada pertanyaan, Ustadz. Ada permintaan doa dari Pak Ridwan. Kalau tidak ada pertanyaan, mari kita tutup majelis kita dengan sama-sama berdoa. Kita doakan sahabat kita, keluarga daripada jemaah kita Haji Ridwan. Anak saya, anaknya Ridwan. Ini Ridwan Tanjung Priok kan, Cilincing. Iya, ini
yang namanya masih anaknya kan berarti bahwa masih masih, kalau misalnya sakratul maut anak-anak seperti ini mungkin karena sakitnya keras ya. Kita doakan jemaah sekalian, semoga Ananda sakit, bukan sakratul Sakit maut ya, Ustaz, mohon maaf ya. Hasan Harakatul Husain ya. Husain. Mohon maaf salah baca, bukan sakratul maut, Harakatul Husain. Jadi putranya iya, Bu Harakatul Husain. Ini namanya bagus sekali. Ya, namanya Hasan Harakatul Husain. Ya, Harakatul Husain. Hasan gerakannya Husain. Harakan gerakan. Hasan gerakannya Husain, luar biasa. Di sini kita juga ada namanya Pak Rum. Nama orang tuanya Husain, luar biasa. Rum Husain. Ya. Ibunya kemarin almarhum namanya siapa kemarin itu, binti Ali juga, luar biasa. Keluarganya Pak Rum ini keluarga nama-nama yang indah ya. Ibunya namanya kemarin binti Ali, nama beliau adalah Rum Husain, Rum bin Husain. Nah, jemaah sekalian berbahagia, mudah-mudahan kita doakan semoga putra daripada sahabat kita Haji Ridwan, yaitu yang bernama Ananda Hasan Harakatul Husain, diberikan kesembuhan dengan kesembuhan yang sempurna, sehingga bisa beraktivitas kembali dengan normal, bisa kembali ke sekolahnya, belajar, mengaji, dan beribadah bersama dengan keluarganya. Ala hadiniya walikullatin salihah, bihaqi Muhammadin wa ali Muhammad, khususan untuk putra kami, Ananda kami yang tercinta, Ananda Hasan Harakatul Husain, yang sedang sakit ya Allah, semoga dengan Fatihah, selawat dan doa kami, Kau angkat penyakitnya, Kau berikan kesembuhan dengan kesembuhan yang sempurna. Al-Fatihah, selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum. Wabillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah, dan kami setiap saat banyak melakukan kesalahan, kedurhakaan dan kezaliman atas diri kami, Allah. Kalau bukan karena ampunan-Mu kepada kami, kalau bukan karena cinta dan kasih-Mu kepada kami, maka kami akan masuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Allahumma ya Allah, dan kami secara khusus berdoa kepadamu untuk putra kami, Ananda tercinta kami, Ananda Hasan Harakatul Husain, yang sedang sakit ya Allah. Kamulah Tuhan yang maha memberikan kesembuhan, dan tidak akan ada kesembuhan kecuali kesembuhan yang datang dari sisi-Mu ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah dengan rahasia Al-Fatihah, dengan berkah Al-Fatihah, dengan mujizat Al-Fatihah, dan juga dengan kesucian daripada Nabi kami, keluarga dan sahabatnya mulia Allah Tuhan kami, dan dengan ayat-ayat yang suci yang telah kami baca, dan juga kesucian jiwa yang bersama dengan kami pada malam ini ya Allah Tuhan kami. Kami mohon kepadamu, berikanlah kesembuhan kepada anak kami, Ananda Harakatul Husain, dengan kesembuhan yang sempurna. Angkatlah penyakitnya, sempurnakanlah kehidupannya, berikanlah kekuatan lahir dan batin kepadanya, berikanlah kesempatan untuk kembali ke sekolahnya dengan normal, dengan baik, beribadah bersama dengan keluarganya, meneruskan mengajinya untuk menguasai membaca ayat-ayat suci-Mu ya Allah kami, mencintai-Mu, mencintai keluarga Nabi-Mu, mencintai Rasulnya, mencintai keluarga Rasulnya, dan mencintai sahabat-sahabatnya mulia, dan juga mencintai kebenaran ya Allah ya Tuhan kami.
yang kemudian membaca kitab suci-Mu setelah kami pergi, ya Allah Tuhan kami. Allahumma ya Allah Tuhan kami, siapa saja di antara kami yang sakit, maka berikan juga kesembuhan kepadanya, Allah, dengan kesembuhan yang sempurna. Angkatlah derita dan penyakit mereka, ya Allah. Siapa saja di antara kami yang punya masalah, angkatlah masalah mereka. Siapa saja di antara kami yang sempit rezekinya, maka lapangkanlah pintu-pintu rezeki mereka. Siapa saja di antara kami, Allah Tuhan kami, yang kehilangan semangat hidup, maka berikanlah spirit kepadanya, Allah ya Tuhan kami. Allahumma ya Allah Tuhan kami, terimalah kehadiran kami di majelis tadarus dan tadabbur kitab suci-Mu pada malam hari ini, Allah Tuhan kami. Dan catatlah kami sebagai hamba-Mu, ya Allah Tuhan kami, yang telah kamu persiapkan dan kamu persilakan masuk ke dalam surga-Mu, ya Allah Tuhan kami. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi